Sebelum kita memasuki permasalahan berikutnya, kita akan belajar atau memahami ulang tentang daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang daerah ini. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir di bawah ini. Cara menyelesaikannya, kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan rumus Bx plus AY sama dengan AB. Yang pertama, kita menggunakan garis yang berwarna biru, yaitu dengan titik potong 0,6 dan 3,0. Sehingga diperoleh 6x plus 3y sama dengan 18. Bentuk ini bisa disederhanakan. Caranya, kedua ruas dibagi dengan 3, sehingga diperoleh 2x plus y sama dengan 6. Untuk mencari daerah mana yang tepat atau pertidaksamaan mana yang tepat, maka kita coba substitusikan 0,0 karena titik 0,0 itu berada di daerah yang diarsir. Nah, kita coba substitusikan 0,0 pada 2x plus y sama dengan 6. Sehingga diperoleh 0 itu kurang dari 6. Nah, karena 0 kurang dari 6 dan garis berwarna biru itu merupakan garis lurus, bukan merupakan garis putus-putus, maka kita peroleh pertidaksamaannya menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau garisnya lurus atau tidak putus-putus, maka tandanya ada kurang dari sama dengan atau ada tanda sama dengannya. Tetapi kalau tanda garisnya itu putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari saja. Kemudian, dengan garis yang sama, kita gunakan rumus yang kedua, yaitu rumus melalui dua titik. Garis melalui dua titik. Oleh karena itu, kita coba bahwa 0,6 itu adalah x1 dan y1. X1-nya 0, Y1-nya 6. Sedangkan 3,0 merupakan X2 dan Y2. Sehingga diperoleh persamaan yang sama, yaitu 2X plus Y sama dengan 6. Lakukan hal yang sama untuk mencari pertidaksamaan atau tanda pertidaksamaan dari persamaan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari pertidaksamaan dari garis yang berwarna hitam. Karena garis yang berwarna hitam itu melalui 0,5 dan 5,0, yang pertama kita menggunakan rumus Bx plus AY sama dengan AB. Sehingga diperoleh 5x plus 5y sama dengan 25. Nah, karena kedua ruas itu masih bisa disederhanakan, maka kedua ruas kita bagi 5. Sehingga diperoleh x plus y sama dengan 5. Untuk memperoleh daerah yang diarsir, maka kita gunakan titik 0,0 karena daerah yang diarsir berdasarkan garis berwarna hitam itu berada di sekitaran titik 0,0. Oleh karena itu, kita substitusikan 0,0 pada x plus y sama dengan 5. Kita peroleh 0,5. Nah, 0 dan 5. Maka tandanya adalah kurang dari. Sama dengan garis yang berwarna biru tadi, karena garis berwarna hitam merupakan garis lurus dan tidak putus-putus, maka tandanya kita ubah menjadi kurang dari sama dengan. Kita lakukan hal yang sama pada garis berwarna hitam dengan menggunakan persamaan garis melalui dua titik, yaitu x min x1 per x2 min x1 sama dengan y min y1 per y2 min y1. 0,5 merupakan x1, y1.
dan 5,0 merupakan X2, Y2. Ada sebuah pertanyaan, boleh tidak jika itu dibalik? 5,0 adalah X1, Y1 dan 0,5 adalah X2, Y2. Jawabannya boleh, asalkan konsisten pada setiap persamaannya. Pada garis berwarna hitam sama dengan tadi diperoleh X plus Y sama dengan 5. Lakukan hal yang sama untuk memperoleh tanda pertidaksamaan. Nah, karena daerah yang diarsir itu berada pada kuadran 1, artinya berada pada sumbu X positif dan sumbu Y positif, maka nilai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian tersebut adalah persamaan pertama, 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Persamaan kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 5. Persamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Dan persamaan keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Tadi di sebelumnya kita peroleh sebuah sistem pertidaksamaan jika diketahui daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana jika kita mengetahui pertidaksamaannya? Nah, bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut? Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari persamaan 2X plus Y lebih dari sama dengan 8, maka pertama kita buat X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, maka X-nya kita tutup. Maka diperoleh Y sama dengan 8, karena X-nya hilang. Kemudian kita coba jika Y-nya 0. Maka diperoleh 2X itu sama dengan 8. Jika 2X sama dengan 8, maka X-nya adalah 4. Oleh karena itu, untuk titik potong pada sumbu Y diperoleh titik 0,8 dan titik potong pada sumbu X diperoleh 4,0 untuk persamaan 2X plus Y sama dengan 8. Selanjutnya, untuk persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Ketika X-nya 0, maka 2X kita tutup. Sehingga diperoleh 3Y sama dengan 12. Atau Y sama dengan 4. Sehingga titik potong pada sumbu Y adalah 0,4. Kemudian kita cari ketika Y-nya 0. Maka 2X itu sama dengan 12. Sehingga diperoleh X-nya adalah 6. Oleh karena itu, titik potong pada sumbu X untuk persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12 adalah 6,0. Sehingga kita gambar pada garis koordinat. Nah, kita peroleh bahwa garis biru adalah garis yang persamaannya adalah 2X plus Y sama dengan 8. Kemudian, garis yang warna hijau adalah dengan persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, garis berwarna biru atau persamaan 2X plus Y sama dengan 8 tadi melewati titik potong 0,8 dan 4,0. Sedangkan 2X plus 3Y sama dengan 12 melewati titik potong 0,4 dan 6,0. Nah, kita coba untuk mencari nilai atau tanda pertidaksamaannya sehingga kita dapat menentukan daerah mana yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk garis biru, kita misalkan dulu uji daerahnya menggunakan titik 0,0. 0,0 itu berada di bawah garis biru.
Nah, di bawah garis biru adalah daerah 1 dan daerah 4. Ketika kita substitusikan 0, maka diperoleh 0,8. Nah, tandanya adalah kurang dari. Sedangkan pada soal tadi tandanya adalah lebih dari. Sehingga pernyataan ini salah. Nah, karena salah, maka daerah yang benar adalah daerah yang tidak ada 0,0-nya. Maka daerah 1 dan daerah 4 itu adalah salah. Dalam kasus ini, daerah yang memenuhi adalah daerah 2 dan daerah 3. Nah, sekarang kita gunakan garis hijau. Garis hijau merupakan garis dengan persamaan 2x plus 3y sama dengan 12. Pertama kali kita misalkan dulu 0,0. 0,0 kita substitusikan pada 2x plus 3y sama dengan 12. Sehingga diperoleh 0,12. Nah, 0 dan 12 tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Sedangkan pada permasalahan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Oleh karena itu, daerah atau tandanya salah. Nah, maka daerah yang merupakan penyelesaian adalah daerah tanpa titik 0,0. Sehingga daerah 1 dan daerah 2 adalah salah. Sehingga analisanya kita peroleh bahwa daerah 3 dan daerah 4 adalah daerah yang memenuhi garis berwarna hijau. Dari dua analisa garis biru dan garis hijau, maka kita peroleh bahwa yang memenuhi keduanya adalah daerah 3. Oleh karena itu, daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah daerah 3. Nah, daerah 3 adalah daerah seperti berikut. Daerah 3 dapat kita arsir, sehingga daerah 3 merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang tertera. Permasalahan yang ketiga kemarin adalah tentang pemodelan. Pemodelan adalah mengubah sebuah permasalahan pada kehidupan sehari-hari menjadi kalimat matematika. Jika permasalahannya adalah sebagai berikut. Suatu lahan parkir mempunyai luas 200 meter persegi. Satu unit mobil memerlukan lahan 10 meter persegi dan satu unit bus memerlukan 20 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 kendaraan. Biaya parkir untuk satu unit bus adalah Rp10.000 dan biaya parkir untuk satu unit mobil adalah Rp5.000. Sebelum menentukan pendapatan maksimum dari tukang parkir tersebut, tentukan model matematika dari permasalahan ini. Langkah pertama adalah kita misalkan dulu jika X adalah banyaknya mobil dan Y adalah banyaknya bus. Sehingga tabel bantuannya sebagai berikut. Untuk luas mobil itu 10 meter persegi, untuk luas bus itu adalah 20 meter persegi. Kapasitas pada lahan parkir itu adalah 200 meter persegi. Nah, tadi tersedia lahan parkirnya itu tidak dapat menampung lebih dari 12 kendaraan. Menampung lebih dari 12 kendaraan artinya jumlah dari mobil dan bus adalah 12. Itu paling banyak. Oleh karena itu, kita tuliskan saja mobil 1, koefisiennya bus 1. Sehingga tandanya kurang dari sama dengan 12. Nah, biaya parkirnya untuk mobil itu 5.000 dan untuk bus itu 10.000. Sehingga diperoleh model matematika sebagai berikut. 10x plus 20y kurang dari sama dengan 200 atau dapat disederhanakan dibagi
10, yaitu diperoleh X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Persamaan kedua adalah X plus Y kurang dari sama dengan 12. Nah, karena ini adalah suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai dari setiap variabel itu selalu positif. Sehingga ada dua persamaan yang pasti selalu ada. Yang pertama, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuan dan fungsi sasarannya adalah memaksimumkan biaya parkir atau pendapatan maksimumnya. Sehingga diperoleh F dalam X dan Y adalah 5.000X ditambah 10.000Y. Nah, tadi kita sudah belajar tentang memodelkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait program linear. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih kegunaan program linear itu? Salah satunya, untuk kita mencari keuntungan maksimum sebuah penjualan. Yang lainnya adalah biaya minimum untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, tata letak kota. Nah, tata letak kota yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Suatu kota pasti membutuhkan sebuah tempat sampah atau penampungan sampah. Nah, kita tidak mungkin meletakkan penampungan sampah itu berada di tengah-tengah padat penduduk atau daerah padat penduduk. Oleh karena itu, kita harus menentukan daerah mana yang tepat agar lokasi tersebut tidak dekat dengan masyarakat, tetapi juga memiliki lahan yang luas. Permasalahan lain tentang tata letak kota adalah adanya taman. Taman tidak mungkin berada di tengah-tengah sebuah penampungan sampah. Nah, bagaimana cara meletakkan taman itu? Maka kita menggunakan program linear atau dalam kehidupan sehari-hari kita sebut optimisasi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan dalam penggunaan obat-obatan dalam kedokteran. Mungkin cukup sulit atau susah untuk dipahami. Nah, contohnya sebagai berikut. Dalam kedokteran, contohnya adalah ketika seseorang itu menderita diabetes. Nah, ketika diabetesnya sudah mulai parah, maka pasien tersebut harus menjalani suntik insulin. Nah, suntik insulin itu tidak mudah, biayanya cukup mahal. Selain biayanya mahal, efek samping dari suntik insulin itu juga merugikan bagi pasien. Oleh karena itu, program linear digunakan untuk memberikan dampak positif agar pasien cepat sembuh, tetapi juga tidak mengurangi pengeluaran dari pasien tersebut, sehingga pasien bisa sembuh dengan biaya minimal. Mari kita coba permasalahan program linear sebagai berikut. Sebuah pengrajin tas membuat dua jenis tas. Sebuah tas jenis 1 membutuhkan 300 cm persegi kulit sintetis dan 1000 cm persegi kain kanvas. Sedangkan tas jenis 2 membutuhkan 250 cm persegi kulit sintetis dan 500 cm persegi kain kanvas. Jika persediaan kulit sintetis dan kain kanvas berturut-turut adalah 4.500 cm persegi dan 12.000 cm persegi, jika pengrajin itu menginginkan laba penjualan tas jenis 1 Rp30.000 per buah dan laba dari penjualan tas jenis 2 adalah Rp25.000 per buah, jika banyaknya tas jenis 1 adalah X dan banyaknya tas jenis 2 adalah Y, tentukan keuntungan maksimum pengrajin tersebut. Nah, apakah soal tersebut sudah dalam bentuk kalimat matematika? Belum.
Maka, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengubah menjadi kalimat matematika. Dan yang kedua, menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier yang tertera dalam kalimat matematika itu dengan metode-metode yang kita ketahui. Yang pertama, kita lakukan mengubah menjadi kalimat matematika. Kita misalkan dulu, X adalah banyaknya tas jenis 1, dan Y adalah banyaknya tas jenis 2. Sehingga diperoleh tabel bantuan sebagai berikut. Kulit sintetis pada tas jenis 1 adalah 300, kulit sintetis pada tas jenis 2 adalah 250. Sehingga diperoleh model matematikanya 300X ditambah 250Y kurang dari sama dengan 4500. Sedangkan kanvas pada tas jenis 1 dibutuhkan 1000, sedangkan tas jenis 2 dibutuhkan 500. Persediaan yang ada adalah 12.000, sehingga diperoleh 1000X ditambah 500Y kurang dari sama dengan 12.000. Atau dapat disederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 24. Dua pertidaksamaan tambahan, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, sebagai bentuk bahwa hasil penyelesaiannya adalah bernilai positif. Untuk fungsi tujuan dan fungsi sasarannya adalah memaksimumkan keuntungan atau laba, diperoleh dari F dalam X, Y, yaitu 30.000 X ditambah 25.000 Y. Setelah kita memperoleh model matematika, maka selanjutnya kita menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, langkahnya yang pertama, menentukan titik potong dari setiap pertidaksamaan. Kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan. Jika X-nya 0, maka kita X-nya ditutup. 5Y sama dengan 90. Sehingga diperoleh Y sama dengan 18. Oleh karena itu, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,18. Sedangkan, jika kita akan mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya kita nolkan. Sehingga diperoleh 6X sama dengan 90 atau X sama dengan 15. Sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah 15,0. Sedangkan untuk persamaan 2X plus Y sama dengan 24, kita lakukan hal yang sama, sehingga diperoleh titik 0,24 dan 12,0. Setelah kita memperoleh titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk kedua pertidaksamaan, maka langkah selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, tadi diperoleh titik potong tersebut, sehingga dapat kita buat garis seperti ini. Garis hijau itu dengan persamaan 2X plus Y sama dengan 24. Sedangkan garis berwarna biru dengan persamaan 6X plus 5Y sama dengan 90. Untuk garis hijau merupakan garis dengan persamaan 2X plus Y sama dengan 24. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita uji coba dulu misalkan dengan menggunakan titik 0,0. Sehingga diperoleh 0,24. Nah, tandanya adalah kurang dari. Tanda ini sama dengan pertidaksamaan yang tersedia. Oleh karena itu, daerah yang ada 0,0-nya itu benar. Sehingga untuk daerah garis berwarna hijau yang ada 0,0-nya adalah daerah 1 dan daerah 2. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama tetapi pada garis biru. Nah, pada garis biru itu menggunakan persamaan 6X plus 5Y sama dengan 90. Kita lakukan hal yang sama menggunakan uji daerah dengan menggunakan titik 0,0. Diperoleh 0 kurang dari 90. Pernyataan ini benar.
Oleh karena itu, daerah dengan 0,0 adalah daerah penyelesaiannya. Sehingga, berdasarkan garis biru, daerah yang ada 0,0-nya adalah daerah 2 dan daerah 3. Nah, kita peroleh untuk menggambar daerah penyelesaian dari garis biru tadi, daerah yang benar adalah daerah 2 dan daerah 3. Sedangkan untuk garis hijau, daerah yang benar adalah daerah 1 dan 2. Oleh karena itu, daerah yang menjadi himpunan penyelesaian adalah daerah. Nah, karena kita sudah memperoleh daerah 2 merupakan daerah penyelesaian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan titik pojok pada setiap himpunan penyelesaian. Ada 3 titik pojok, yaitu titik-titik yang berwarna merah. Yang pertama 0,18, yang kedua 12,0, dan satu titik lagi adalah titik potong dari kedua garis. Nah, untuk memperoleh titik potong dari kedua garis, sama dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, kita gunakan metode eliminasi. Persamaan tadi adalah 6x plus 5y sama dengan 90 dan 2x plus y sama dengan 24. Kali ini, saya akan mengeliminasi y, sehingga persamaan 2x plus y sama dengan 24, saya kalikan 5. Sehingga diperoleh 10x plus 5y sama dengan 120. Dikurangi dengan 6x plus 5y sama dengan 90. Sehingga diperoleh x-nya 7,5. Karena x-nya 7,5, sehingga kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, saya gunakan persamaan 2x plus y sama dengan 24. X-nya kita substitusikan 7,5. Sehingga diperoleh y sama dengan 9. Oleh karena itu, titik potong kedua garis adalah 7,5,9. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai maksimum untuk sistem tersebut. Nah, dari tadi kita kan sudah menemukan 3 titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian, yaitu 0,18, 12,0, 7,5,9. Sedangkan pada model matematika tadi kita memperoleh fungsi tujuan atau fungsi sasarannya, yaitu memaksimalkan f(x, y) diperoleh dari 30.000 x ditambah 25.000 y. Sehingga kita peroleh sebagai berikut. Untuk 0,18, maka x-nya 0, y-nya 18. Kita substitusikan pada fungsi x dalam y, fungsi f, x, dan y. Nah, kita peroleh nilainya adalah 450.000. Kemudian, untuk 12,0, maka x-nya 12, y-nya 0. Sehingga diperoleh 360.000. Titik pojok yang ketiga adalah 7,5,9. Nah, karena ini adalah konteksnya permasalahan dalam kehidupan nyata, seorang pengrajin tidak mungkin menyelesaikan sebuah tas hanya separuh perjalanan saja. Karena tadi daerah penyelesaiannya adalah di daerah 2, maka 7,5 itu kita bulatkan menjadi 7 karena 7,9 berada pada daerah 2. Hal ini hanya berlaku pada program linier. Pada umumnya, pembulatan adalah pembulatan ke atas. Jika 7,5 kita bulatkan ke atas, maka diperoleh nilai 8. Nah, 8,9 itu tidak berada pada daerah 2. Oleh karena itu, kita tidak bisa membulatkan ke atas. Nah, ketika kita pembulatan ke bawah untuk kasus ini,
kita peroleh 7,9 sehingga X-nya 7 dan Y-nya 9. Oleh karena itu, kita peroleh nilai 435. Nah, dari 3 nilai itu 450.000, 360.000, dan 435.000, maka nilai maksimumnya kita peroleh yaitu 450.000 pada titik 0,18. Dari penyelesaian tadi kita peroleh nilai maksimumnya adalah 450.000 pada 0,18. Sehingga kita kembalikan pada konteks permasalahan. Fungsi maksimum atau fungsi tujuannya tadi itu adalah mencari keuntungan maksimum. Sehingga dapat kita simpulkan keuntungan maksimum dari pengrajin tersebut adalah Rp450.000 ketika dia memproduksi 18 tas jenis 2 karena nilai Y-nya tadi adalah 18. Kenapa tas jenis 1 tidak dicantumkan? Karena ketika memperoleh nilai 450.000, jumlah tas jenis 1 adalah 0 atau tanpa memproduksi tas jenis 1.